berbahagia bertemu lagi dengan saya, Sally Sepri Paulindun, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini telah hadir bersama dengan saya, Ibu Desi Endun, SPDGR. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS pada UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Laut kelas 7. Selamat bertemu Ibu, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar? Tuhan baik. Ya, Ibu, jadi seperti yang sebelumnya saya informasikan bahwa nantinya kita akan melakukan supervisi akademik bersama dengan Ibu dalam bentuk observasi akademik di dalam kelas. Namun sebelum kita melakukan kegiatan observasi tersebut, kita akan melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi. Ya. Jadi tujuan daripada kegiatan pra-observasi Ibu untuk mempersiapkan Ibu lebih percaya diri, lebih mengetahui tentang pola pelaksanaan nanti pada waktu pembelajaran di kelas, sehingga pada waktu pembelajaran di kelas lebih efektif. Iya, baik. Oke, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada waktu proses pembelajaran di kelas itu apa ya, Bu? Jadi di sini Bu, tujuan pembelajaran yang hendak saya capai itu, yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan masa praaksara dengan kerja keras, penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Yang kedua itu siswa mampu menghasilkan peta konsep masa praaksara di Indonesia dengan kerja keras, penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Dan yang ketiga itu siswa mampu menyajikan hasil analisis masa praaksara dengan percaya diri dan santun. Oke, Ibu. Jadi dari tujuan pembelajaran yang nanti dicapai tersebut ada 3 ya. Dari 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa, Ibu? Area pengembangan yang hendak dicapai di sini ada 2, Ibu. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu nanti siswa itu mampu menjelaskan masa praaksara. Kemudian aspek keterampilannya itu siswa mampu untuk menghasilkan peta konsep masa praaksara di Indonesia, dan siswa juga mampu menyajikan hasil analisis dari masa praaksara. Oke, jadi dari area pengembangan yang hendak dicapai, ada strategi yang akan Ibu persiapkan untuk supaya area pengembangan dan tujuan pembelajaran itu tercapai? Iya, ada. Nah, strategi yang akan saya pakai di sini, Ibu, untuk kegiatan pembelajarannya itu saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar murid, yaitu audiotori, videotori, dan kinestetik yang diintegrasikan dengan berdasarkan kompetensi sosial emosional atau KSE. Oke, luar biasa sekali, Ibu. Ya, kemudian selain itu juga model pembelajaran akan saya pakai di sini menggunakan model discovery learning dengan metode yang saya pakai itu metode diskusi dalam kelompok yang disajikan dengan Windows Shopping. Oke, Ibu, luar biasa. Jadi itu adalah tentang tujuan, area, kemudian strategi yang nantinya akan Ibu persiapkan untuk proses pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas mana, Bu? Di kelas 7A. Oh, di kelas 7A. Oke, baik. Berarti kita langsung saja menuju ke kelas untuk melanjutkan proses observasi. Semangat, Ibu. Semangat. Ya.
Kita akan belajar tentang masa prasejarah yang akan kita capai untuk hari ini ada 3. Yang pertama itu melalui diskusi dan window shopping peserta didik diharapkan mampu. Pertama itu menjelaskan masa praksara dengan kerja keras, penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Yang kedua, menghasilkan peta konsep masa praksara di Indonesia dengan kerja keras, penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis masa praksara dengan percaya diri dan santun. Adapun sistem penilaian, yang pertama itu penilaian sikap spiritual dan sosial melalui keaktifan belajar dan diskusi. Yang kedua itu penilaian pengetahuan melalui tes evaluasi, nanti di akhir akan ibu kasih tes. Yang ketiga penilaian keterampilan melalui penyajian hasil diskusi dan presentasi. Dan sebentar ada kelompok ya. Pelajaran IPS KKM-nya itu harus 65 ke atas baru tuntas. 65 ke bawah tidak tuntas dan manusia itu disebut dengan masa praaksara, masa di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, untuk mempelajari tentang masa praaksara kita harus mempelajari tentang kebudayaan apa saja pada masa praaksara, kemudian peninggalan apa saja yang ditinggalkan pada masa praaksara. Untuk itu silakan kalian perhatikan slide yang ada di kalian di depan itu di papan itu adalah gambar-gambar pada masa praaksara. Bagaimana kehidupan pada masa praaksara, awalnya hidup dalam berkelompok, masih berpindah-pindah sampai menetap dan bercocok tanam. Nah, untuk itu ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Auto yang menjelaskan tentang periodisasi secara geologis. Kelompok 2, kelompok kinestetis, dia akan menjelaskan tentang periodisasi secara arkeologis. Dan kelompok yang ketiga, kelompok videotorik, akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan kehidupan manusia purba mulai dari tingkat sederhana, tingkat lanjut, bercocok tanam sampai perundagian. Membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Kelompok auditorium. Nah, kalian sudah mendapatkan LKPD. Jika kalian kerjakan tugas itu, tugas kelompok itu berdasarkan petunjuk yang ada di atas itu, di LKPD itu sudah ada petunjuk cara bagaimana cara kalian mengerjakannya. Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok itu. Setelah itu masing-masing kelompok pilih 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Silakan kalian kerja waktu 10 menit.
kelompok 2. Jawaban yang diberikan oleh teman puas. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok auditor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Ini adalah periodisasi sejarah arkeologis pada zaman batu. Levelnya zaman Mesir Paleolitik, batu tua. Peninggalannya adalah kapal pendam dan diskusi kami berikan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Apakah benda peninggalan pada zaman Megalithikum masih ada sampai sekarang? Jika iya, apa benda yang terdapat? Benda apa yang terdapat masih ada di tempat? Iya, bagaimana di kelompok 1? Pas. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk. Baik, sekarang Ibu kelompok yang terakhir diberikan waktu untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Kami dari kelompok Visualisasi ini mempresentasikan diskusi kami. Mengenal masak, cara berburu dan mengumpulkan makanan juga sederhana. Demikian hasil diskusi kami dipersilakan kelompok 3 untuk ditanggapi. Jadi, kegiatan diskusi sudah selesai. Bagaimana kalian punya perasaan setelah kita belajar dengan diskusi ini bagaimana? Apakah lebih semangat? Tepuk tangan buat kita. Jadi, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, masa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Pada masa praaksara itu periodisasinya dibagi menjadi 3. Periodisasi secara geologis, arkeologis, dan berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi geologis itu dibagi menjadi 4 zaman besar, yaitu perkembangan kehidupannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu periodisasi berdasarkan masa berburu dan mengumpulkan lanjut. Yang kedua itu disebut dengan masa bercocok tanam, dan yang terakhir itu masa pendakian. Oke, baik. Jadi sampai di sini ada pertanyaan untuk kegiatan belajar kita hari ini, materi berkaitan dengan materi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah jelas, Ibu akan melakukan poste tadi. Kalian tulis nama, isi kalian punya identitas di situ. Baik, semua sudah dapat nomor jawaban? Silakan kalian kerjakan poste itu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Ibu akan ambil kembali. Oke, sudah selesai. Ibu periksa. Ibu langsung kembalikan hasilnya kepada kalian. Semuanya tuntas. Dan ada beberapa orang teman, ada 2 orang teman yang bisa sampai dapat nilai 90. Berarti tidak ada yang mengikuti remedial hari ini ya, karena semuanya tuntas. Kemudian untuk nilai keterampilan, kita kasih aplaus buat kelompok auditoring dulu, karena mereka yang paling semangat, paling kompak dalam mengerjakan tugas kelompok tadi. Tepuk tangan dulu.
Tuhan Yesus Tuhan yang Yesus Tuhan. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pembelajaran berjalan dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan supaya bisa tetap belajar. Halo, salam, selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Kembali dengan saya Sili Sepri Paulundun, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Laut, Kabupaten Rondendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik observasi. Telah hadir di depan saya kembali teman saya Ibu Desi NS Dun, sarjana pendidikan guru. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih kembali Ibu Desi boleh kembali hadir bersama saya dalam melakukan rangkaian kegiatan berikut, yaitu percakapan pasca observasi kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jalannya observasi kemarin yang kita lakukan pada hari Sabtu kemarin. Dalam observasi sebelumnya itu juga Ibu Desi bersama dengan saya dalam mengikuti yang namanya dengan kegiatan pra-observasi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang telah berlangsung. Di mana Ibu, perasaan Ibu sebelum dan sesudah melaksanakan observasi pada waktu pembelajaran kelas? Ya, baik. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Pada saat sebelum observasi itu kalau jujur agak sedikit was-was, takut, karena nanti kalau misalnya pada saat observasi mungkin ada kendala-kendala yang dialami seperti misalnya mati lampu atau anak kurang memahami apa yang disampaikan. Setelah observasi, puji Tuhan lega karena anak-anak mampu memahami apa yang sudah disampaikan. Mereka juga bisa terbukti dari waktu aktif dalam kelas, apa yang dijelaskan mereka paham. Berarti Ibu merasa lega. Awalnya tuh merasa gugup, tetapi ternyata berakhir atau endingnya itu bahagia. Yang biasa Ibu. Lalu menurut Ibu apa yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya pembelajaran sepanjang observasi itu menurut saya sudah baik karena kami di situ menggunakan metode pembelajaran discovery learning itu. Jadi di situ anak-anak aktif, mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana mereka bisa menjelaskan apa itu masa praaksara. Kemudian mereka juga menemukan dan membuat website tentang masa praaksara dan dapat menyajikan dalam bentuk dalam belajar kelompok, kemudian dapat mempresentasikan. Lalu yang dilihat itu yang baik ya. Kalau yang belum baik itu ada Mungkin kalau saya yang masih harus ditingkatkan itu mungkin dalam media pembelajaran yang lebih dibuat mungkin lebih menarik supaya anak-anak lebih cepat dalam dalam buat media pembelajaran itu perlu didesain menarik sehingga lebih baik dan lebih menarik sehingga bisa menarik perhatian anak-anak. Lalu mungkin ada hal-hal yang dicapai dalam pembelajaran. Hal yang
juga dapat menangkap apa yang saya jelaskan dengan baik. Kemudian mereka juga mampu apa yang mereka sudah pelajari itu mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata. Kalau menurut Ibu, kalau misalnya aplikasi pembelajaran dalam kehidupan nyata itu seperti apa? Nah, Dari materi yang kemarin. ya, aplikasi kehidupan nyata itu misalnya mereka bisa melihat langsung situs-situs sejarah. Ya. Contohnya kayak yang lalu itu peninggalan masa prasejarah itu kayak kubur batu itu yang bagaimana, fungsinya untuk apa. Kemudian berarti pada zaman dulu itu kan ada yang disebut dengan aplikasi itu gua-gua peninggalan manusia purba. Fungsinya supaya manusia purba berlindung dari panas dan hujan. Nah di situ anak-anak bisa memahami, oh berarti kalau dulu manusia purba itu mereka tinggal di gua-gua, sekarang ada rumah yang ada tutupnya supaya manusia terhindar dari panas dan hujan. Jadi ada perubahan pola pikir dan mereka jadi oh zaman dulu seperti ini, zaman sekarang dengan pola pikir manusia yang sudah semakin maju dengan belajar meningkatkan pengetahuan, mereka bisa lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Atau barang-barang yang dihasilkan mungkin dulu barang-barang yang dibuat itu masih kasar, masih halus. Sekarang kan contohnya logam sudah lebih bagus, bentuk-bentuknya juga sudah lebih bagus, jadi peningkatan pola pikir lebih. Berarti yang ingin Ibu capai itu adalah dari tujuan pembelajaran yang ada, ini bisa mengubah pola pikir dari anak-anak atau murid-murid tentang perubahan-perubahan yang ada, itu bisa memotivasi mereka untuk lebih maju lagi. Ada. Mungkin mereka juga bisa mengetahui bahwa sekarang itu seperti yang mungkin masih kasar atau masih, tapi ini sekarang di usianya, tapi setelah itu lagi sudah lebih bagus lagi. Jadi di generasinya mereka ini mereka harus belajar lebih bagus. Jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan kiat-kiat yang Ibu bisa buat supaya anak-anak ini bisa punya motivasi untuk bisa bisa motivasi untuk bisa berpikir lebih jauh ke depan. Selain literasi mungkin ada hal yang lain. Jadi itu mungkin anak-anak kalau sekarang itu kalau dijelaskan dengan apa lebih bagusnya lewat nyata langsung dikasih contoh. Jadi supaya mereka bisa lebih tahu ini seperti ini contohnya begini, orang yang lalu itu begini, kalau setelah ada perubahan dia lebih baik. Jadi sini lebih saya tekankan lebih pada contoh nyata. Contoh lebih bagus juga karena sekarang zaman sudah maju itu pengetahuan HP, kebanyakan siswa sudah punya HP, jadi mereka juga bisa mencari informasi di Google, YouTube supaya lebih. Sebelum dijelaskan, biasanya sebelum saya menjelaskan materi pada terakhir itu saya sudah sampaikan minggu depan kita pertemuan jadi kalau yang punya HP bisa cari-cari informasi pelajaran ini tentang materi ini supaya pada saat masuk mereka sudah bisa ada pemahaman. Jadi selain Ibu mempersiapkan mereka sejauh ya biasanya seminggu sebelum itu sudah ada persiapan memang dengan penyampaian informasi tentang pembelajaran yang akan dipelajari di pertemuan berikut. Kemudian mungkin ada hal lain lagi yang ini ada hal lain lagi yang dipersiapkan untuk anak-anak itu bisa belajarnya lebih baik lagi lewat media itu. Media pembelajaran, karena kalau menurut saya kalau disampaikan lewat media pembelajaran contohnya pakai apa namanya PPT itu lebih gampang cepat lewat gambar-gambar, video-video. Lalu bagaimana Ibu, kemarin saya lihat itu Ibu ada sebelum masuk di kegiatan inti, kegiatan pembuka itu
senam. Ya, senam profil Pancasila. Oh, profil Pancasila. Kira-kira menurut Ibu apa kegunaan daripada senam? Nah, senam itu saya gunakan supaya sebelum memulai pelajaran itu supaya anak-anak lebih fokus pada saat kita masuk dalam materi itu, mereka bisa lebih fokus mengikuti pelajaran. Luar biasa Ibu. Jadi salah satu hal untuk membangkitkan juga semangat mereka ya. Lewat beberapa itu lewat senam, kemudian ada pakai apa itu emosi, ada kolom emosi. Oh ya, roda emosi. Roda emosi Oh, supaya iya. mereka bisa fokus, semangat. Iya. Jadi menurut Ibu apa yang ini untuk roda emosi itu untuk apa? Roda emosi itu supaya saya bisa tahu anak-anak pada saat masuk pelajaran itu perasaan mereka mengikuti pelajaran itu bagaimana, senang atau tidak, mungkin sedih mau masuk belajar masuk perasa atau bagaimana ya. Jadi dari menulis perasaan di roda emosi, baru nanti senang. Jadi bisa fokus nih, tingkatan semangat. Bisa fokus. Kemarin juga saya melihat bahwa Ibu membagikannya kelompok diskusi. Ada 3 kelompok. Iya, ada 3 kelompok kinestetik, kelompok auditorium dengan auditorium. Iya. Ya, kenapa Ibu membagikan ini? Ibu melihatnya dari apa? Saya membagikan kinestetik itu supaya gambaran mereka punya gambaran tentang kalau kinestetik itu periodisasi berkaitan dengan arkeologi, tentang apa yang tinggal sama syukur atau apa. Kemudian videotoring itu mereka bisa menonton video, mereka punya gambar pada masa bercocok tanam itu bagaimana manusia dalam masa lampau. Kemudian kalau auditoring itu mereka bisa tahu langsung, kita lihat kalau pada saat periodisasi geologis itu manusia purba itu dari zaman ke zaman sampai munculnya manusia purba pertama itu bagaimana. Berarti Ibu melihatnya dari sisi keinginan anak dengan cara belajar mereka tuh maunya modelnya lebih seperti tertarik apa di kelompok yang mana. Jadi itu mungkin Ibu melihatnya lebih ke minat bakat minat bakat bukan minat bakat tapi profil mereka. Jadi ada yang sukanya gambar, gambar, kemudian lebih suka membaca, gambar atau menonton video. Jadi dari pembelajaran itu apa yang Ibu lihat? Mereka apakah kalau waktu pembelajaran yang lalu saya lihat terlalu bagus, cukup baik karena mereka cukup semangat. Contoh yang di kinestetik, mereka lihat ini yang gambarnya kubur batu ini seperti ini. Kemudian mengiring seperti ini. Begitu juga dengan videotoring. Saat mereka menonton video itu dan menjawab pertanyaan kemudian menyajikan untuk presentasi itu mereka punya semangat, kemajuan yang bagus. Mereka materi juga bisa mereka tahu pada masa bercocok tanam itu ada yang sederhana ini begini tingkat lanjut sampai mereka dari nomaden sampai tetap itu bagaimana. Jadi ada ketertarikan yang membuat mereka tuh lebih semangat belajar. Berarti dengan penerapan kompetensi sosial emosional yang dari senam itu, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ternyata mampu membuat perubahan. Kalau sebelum Ibu menggunakan metode itu yang KSE, penerapan KSE dengan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik atau murid-murid itu seperti apa? Kalau dibandingkan dengan yang lalu, memang pada saat saya jelaskan, kemudian mereka hanya mencari di Google ini seperti ini, tapi perubahan yang lebih saya rasakan itu saat mereka lihat tampilan media pembelajaran, kemudian langsung aktif saat
aktif saat diskusi kelompok, kalau mereka melihat satu video, gambar-gambar ini kan seperti apa tuh, mereka yang di sini yang sekarang yang waktu observasi itu lebih bagus seperti terjadi perubahan dari perubahan peningkatan dari motivasi belajar lebih baik dari mereka lebih berminat lebih aktif. Berarti ternyata untuk penerapan KSE dan pembelajaran berinisiasi ini cukup membantu di dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Lalu mungkin dari saya melihat juga dari proses pembelajaran itu memang benar itu anak-anak memang saya lihatnya mereka punya keinginan belajarnya itu ada lebih aktif. Saya lihat dari yang video itu kebetulan karena saya duduknya di belakang mereka sehingga saya lihat mereka antusias sekali siapa dulu belajarnya begitu ya. Berarti untuk IT juga itu sangat membantu untuk IT juga sangat membantu ibu dalam proses pembelajaran. Itu adalah hal yang memang menarik ya, itu hal yang menarik, kemudian hal yang baik untuk ibu pakai menjadi acuan lebih juga iya. Lalu kedepannya kira-kira menurut ibu apa yang sudah ibu lakukan itu apa yang nanti ibu mau lanjutkan kedepannya saya tetap yang pembelajaran tetap lebih di modifikasi di pembelajaran karena anak-anak kan pelan-pelan tidak bisa satu kali jadi tetap pakai yang lalu tapi dicampur dua dan sama yang teknologi harus dimasukkan unsur teknologi IT ke dalamnya itu. Oke ibu, jadi saya berikan apresiasi kepada ibu sungguh luar biasa dalam mendesain pembelajaran sehingga dulunya anak-anak itu kurang begitu semangat, kurang begitu berminat di dalam pembelajaran, tapi sekarang sudah lebih aktif, semangat dalam belajar, lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin ada hal-hal yang ibu lihat yang harus ibu perbaiki dari proses pembelajaran ini. Yang tadi dia sudah, kemudian ada hal lagi yang mungkin ibu perbaiki. Lebih di pengetahuan, pengetahuan mereka. Lebih di pengetahuan karena kalau masih lumayan anak-anak kalau dijelaskan itu kalau menggunakan media itu lebih bagus karena mereka gampang kalau dijelaskan metode masa praaksara ini periodisasinya dibagi begini itu masih mereka harus baca dulu, kalau ditanya harus lihat lagi. Tapi kalau penjelasannya lewat media, saya lebih dengarkan media karena di situ saat dijelaskan periodisasi masa praaksaranya itu misalnya sama geologis itu aso itu mereka sudah tahu sampai manusia purba ini pada saat ditanya mereka akan jawab. Berarti di sini ibu akan membuat desain pembelajaran itu mungkin bahan ajarnya itu lebih banyak membuat tentang media-media video-video pembelajaran bisa terus menarik dan membangkitkan semangat belajar. Oke ibu, gimana perasaan ibu sekarang? Tidak lebih saya cukup senang karena pembelajaran itu anak-anak bisa mereka paham jadi sudah lebih bagus ya. Berarti kedepannya itu terus mau media menggunakan media IT
Kemudian mengenai sikap anak-anak, mungkin apa yang Ibu buat supaya anak-anak itu lebih sikapnya sikap spiritual maupun sikap sosialnya lebih baik, apa yang Ibu bisa buat? Sikap spiritual saya rasa sikap yang lalu itu dengan pembelajaran diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Kemudian pada saat disuruh bagi kelompok juga mereka sudah lebih tertib. Jadi mereka kooperatif, mereka aktif, kooperatif. Kemudian kemarin juga saya lihat ya mereka bagaimana antusias lewat kolaborasi diskusi, mereka bisa menghasilkan ide-ide pendapat mereka itu lalu dituangkan di dalam LKPD. Biasa. Lalu Ibu melihat dari mereka bisa presentasi, mereka bisa memimpin di depan dalam doa, kemudian mereka bisa memberikan umpan balik kepada teman. Ibu melihatnya itu seperti apa? Mereka jiwa kepemimpinannya itu. Mereka sudah punya jiwa kepemimpinan dan saat mereka bangun presentasi mempresentasikan hasil diskusi mereka juga dengan baik. Saat mereka menjawab pertanyaan dari kelompok lain mereka sudah bagus. Jadi jiwa kepemimpinan mereka dalam jadi pemimpin dalam kelompok itu sudah bagus, sudah baik. Tapi di sini dengan sendirinya Ibu juga sudah menumbuhkan jiwa kepemimpinan di mereka. Luar biasa Ibu, itu hal yang memang kita harapkan untuk ke depan anak-anak ini bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian kemarin juga saya lihat bahwa ketika Ibu memberikan LKPD untuk mereka mengerjakan, itu mereka antusias ya sudah ada jiwa kemandirian di situ. Nah, di sini kita melihat bahwa profil pelajar Pancasila itu sudah mulai tercapai nampaknya kebetulan yang kemudian mereka mandiri, aktif, kemudian mereka sudah memiliki pengalaman kritis, itu sudah pasti dan mereka juga punya globalisasi. Ya. Mungkin ada hal yang Ibu merasa bahwa Ibu belum sampai mau bicara. Yang saya baca dari pelajaran itu mungkin saya belum terlalu bisa di IT, jadi masih perlu ditingkatkan itu dalam membuat PPT yang menarik, PPT yang menarik supaya bagaimana supaya anak itu bisa lebih tertarik. Jadi itu yang menurut saya lebih ditingkatkan dengan pengetahuan saya tentang materi juga. Saya sendiri juga harus terus berliterasi. Ya. Lalu kira-kira upaya apa yang akan Ibu buat supaya bisa memperbaiki? Apa yang saya buat itu dengan cara literasi, membaca, dengan membaca di perpustakaan, kemudian mencari tahu di YouTube, internet, juga dengan mungkin mengikuti pelatihan dalam bisa contohnya membuat PPT tadi saya. Oke Ibu, baik, terima kasih, semangat Ibu. Menurut Ibu bagaimana kalau misalnya nanti suatu saat Ibu diundang lagi atau diminta lagi untuk kegiatan yang sama? Dengan senang hati karena sudah ada gambaran. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja yang sampaikan pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia, sudah mendapatkan ilmu, sudah bersedia bersama saya dalam percakapan pasca observasi kelas. Semangat Ibu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak percakapan saya bersama dengan Ibu
Desi NS Nun SPDGR dalam kegiatan pasca observasi kelas. Terima kasih.